wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Faridi yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini dalam acara kajian makanan yang diselenggarakan oleh teman baik dan juga berkolaborasi dengan kosbaik.com. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada acara kajian pekanan pada malam hari ini. Tak lupa pertama-tama marilah kita juga panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam room meeting pada malam hari ini secara bertatap maya. Dan selanjutnya juga tak lupa kita sampaikan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini. Juga semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan petunjuk yang kita nantikan di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk peserta kajian malam ini, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kajian keislamannya yaitu mengenai bab fardu wudhu sampai dengan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Dan untuk kajian pekanan ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Faridi Abdul Mufti, alumnus Universitas Internasional Afrika Sudan, jurusan Tafsir dan Ulumul Quran. Beliau merupakan pengajar dari Pondok Pesantren At-Taufik Al-Islami Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelum kita memasuki ke inti dari acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya Ustadz, daripada kita mengurus waktunya. Jadi silakan untuk Ustadz Faridi, kami persilakan untuk menyampaikan materi kajian pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man bu'itsa rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatah wa salaka sabilah wa nahaja manhaja wa jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma faqihna fid din warzuqna al-ilma wal amala bi akramal akramin. Suara saya jelas juga ya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya. Baik. Soalnya nggak pakai headset ya. Baik. Semoga waktunya cukup ya. Karena kenapa kajiannya dimajukan? Karena takut besok pulang ke Tasik jam 8 gitu. Tapi ternyata dimajukan juga kumpul untuk pemberangkatan besok itu ternyata jam 9 sampai jam setengah 10 ya kira-kira. Jadi mungkin nanti kajian sampai jam 9 kurang seperempat ya. Kalau misalnya ada tanya jawab ya maksimal sampai jam 9 kurang 10 menit lah. Kalau nggak cukup waktunya, insya Allah materi ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita terus-menerus memperbaiki diri kita ya menjadi lebih baik dengan mempelajari ilmu-ilmu yang fardu ain buat kita sebetulnya sehingga kita tidak melakukan kesalahan ya, tidak melakukan kesalahan yang fatal yang harusnya itu tidak terjadi pada seorang muslim yang lahir dari sejak kecil. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga hari akhir nanti. Baik,
Bentar. Ya. Insya Allah pertama kita akan sama-sama membahas tentang fardu wudu terlebih dahulu. Di sini saya tampilkan teks Arab dalam kitab Safinatun Najah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang kitab ini, beliau mengatakan faslun furudul wudu isittah. Fardu wudu itu adalah ada 6. Al-awwalu an-niyah, yang pertama adalah niat. As-tsani, yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. As-tsalitsu, yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat adalah masku syai'in minar ra's, mengusap sebagian dari kepala atau ya sedikit dari bagian di kepala. Al-khamisu, yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. As-sadisu, yang keenam, yang terakhir adalah at-tartib atau tertib. Fardu wudu ini diambil dari ayat Al-Qur'an. Jadi satu ayat dalam Al-Qur'an itu mencakup 6 fardu wudu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Idza qumtum ila shalah, makna idza qumtum ila shalah adalah idza aradtum al-qiyama ila shalah, apabila kalian hendak ingin bermaksud untuk melaksanakan salat ya. Nah, iradah itu adalah niat ya. Iradah itu adalah niat. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, membasuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan membasuh kedua tangan beserta sikunya. Karena apa? Karena huruf ila di ayat ini maknanya adalah ma'a. Jadi maknanya adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ma'al mirfaqain, ma'al marafiq. Ma'al marafiq itu maknanya. Jadi basuhlah kedua tanganmu beserta sikunya. Artinya sikunya harus terbasuh juga. Kemudian faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Kalau wajah itu kata-katanya adalah ghuslu ya, al-ghuslu ya. Jadi dibasuh. Kalau tangan juga sama dibasuh. Tapi kalau kepala itu tidak dibasuh, diusap. Cara mengusap kepala bagaimana? Tangan kita basahi, kemudian kita usapkan ya. Nah, yang rukun itu sebagian kecil aja dari kepala ya. Jadi kita membasuh segini ya, musap segini, mohon maaf, musap segini, musap bagian ini itu sudah memenuhi rukun. Kalau bicara memenuhi rukun ya. Tapi kalau pengen dapat sunnah, tetap saja di madzhab Syafi'i pun kalau pengen dapat sunnah adalah diusap seluruhnya ya, dari depan ke belakang. Baik. Kemudian yang kelima adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki ilal ka'bain, maknanya adalah ma'al ka'bain, beserta kedua mata kakinya. Itu yang rukun ya. Nanti kalau pengen dapat sunnah ya, itu harus dipanjangkan area basuhannya. Ya. Jadi yang minimalnya adalah sampai siku ya, sampai mata kaki. Kalau pengen dapat sunnah terus panjangin sampai betis. Kemudian yang terakhir adalah tertib, urut. Mohon maaf, ada ini ya, agak macet. Suaranya macet nggak di sana? Lancar Ustaz suaranya. Lancar Ustaz. Baik. Yang keenam adalah tertib atau urut. Apa yang dimaksud tertib ya? Jadi
Tidak boleh dari habis wajah langsung kepala, kemudian ke tangan, ya. Kemudian ke kaki nggak boleh, harus urut. Ya. Wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Tidak boleh lompat-lompat. Kenapa? Karena ayat Qur'annya juga menyebutkannya secara urut. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ya, karena ayat Qur'annya menyebutnya secara urut, maka kita harus melakukannya secara urut. Walaupun kalau kita belajar bahasa Arab, wa itu tidak memberikan faidah tartib sebetulnya, tidak memberikan faidah urut atau faidah tartib. Ya. Tapi karena di Qur'annya disebutkan semacam itu dan dalam prakteknya Nabi juga melakukannya seperti itu, ya, maka kita mengikuti urutan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan niat? An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Yang dimaksud dengan niat adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan, ya, dengan awal melakukan sesuatu tersebut. Itu makna dari niat. Ya. Walaupun pengertian ini juga tidak disepakati oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i. Karena dianggap tidak jami', ya, nggak komprehensif, nggak mencakup semua unsur yang dimaksudkan. Kenapa? Karena puasa misalnya, puasa itu tidak muqtarinan bi fi'lihi, karena itu akan menyusahkan dan memang tidak mungkin. Tidak mungkin seorang yang berpuasa ketika dia berniat itu berbarengan dengan awal melakukan puasa tersebut, yaitu berarti pas adzan subuh, ya, pas Allahu Akbar itu dia harus pas niatnya, itu nggak mungkin. Makanya sebagian definisi itu menyebutkan qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi ghaliban. Jadi menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan awal melakukan sesuatu itu pada umumnya atau dalam banyak kasus seperti itu. Tapi dalam sebagian kasus itu tidak dipersyaratkan harus berbarengan dengan awal melakukan sesuatu tersebut. Kemudian definisi ini juga ada yang mengkritik juga, ya. Saya lupa nama ulamanya, belakangnya itu Al-Qurdi. Beliau juga mengkritik definisi ini karena dianggap definisi ini tadi kurang jami'. Sebab apa? Sebab misalnya ada seseorang yang sudah berniat, ya, melakukan sesuatu, tapi dia nggak jadi. Kan kadang ada orang yang seperti itu. Apakah kita katakan dia tidak berniat? Kan enggak. Dia sudah berniat gitu. Makanya definisi ini kemudian, ya, ada sebagian, ya, kalangan, ya, di madzhab Syafi'i sendiri yang mempertentangkannya. Tapi secara umum seperti itu, ya. Niat itu sebenarnya keinginan yang bulat, ya, untuk melakukan sesuatu. Baik. Kemudian mahalluha wa mahalluha, tempatnya niat itu di mana? Di hati. Innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu bergantung niatnya, dan yang dimaksud dengan niat di sini adalah adanya di hati. Kemudian di sini disebutkan wa talaffudzu biha sunnah, dan mengucapkannya itu sunnah. Mengucapkannya itu sunnah. Artinya sunnah di sini maksudnya dianjurkan, ya, dianjurkan. Kenapa? Karena dengan mengucapkan niat itu bisa membantu hati supaya terarah dengan apa yang akan dilakukannya. Jadi lafadz, ya, niat yang dilafadzkan itu akan membantu hati untuk supaya lebih tertata, terarah. Ini tampilannya apakah masih kelihatan? Masih Ustadz, masih. Oke. Ustaz. Ini di sini bentar, agak error. Baik, saya ganti aja. Ya, baik, mohon maaf, saya ulangi lagi. Jadi melafadzkan niat itu di madzhab Syafi'i hukumnya sunnah, ya.
Sunnah di sini bukan sunnah yang muncul dari dalil, tapi sunnah yang muncul dari ijtihad. Allah alam ya, mungkin pendekatannya pendekatan istihsan atau kias ya, kias dengan apa, dengan haji ya. Karena haji kan diucapkan ya, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan misalnya, itu kan diucapkan. Mungkin bisa jadi dengan pendekatan kias, bisa jadi mungkin istihsan ya, Allah alam ya. Walaupun apa, ada sebagian ulama madzhab Syafi'i itu yang mengatakan melafadzkan niat itu wajib ya. Dan ada juga yang mengatakan nggak wajib, nggak sunnah. Ya boleh aja gitu. Kenapa? Karena nggak ada dalil yang menunjukkan kesunahan. Ya. Tapi intinya sebetulnya boleh. Melafadzkan niat itu boleh. Apalagi kalau dengan melafadzkan niat itu seseorang terhindar dari was-was atau dari keraguan yang akut ya. Misalnya kita mungkin pernah mendapati ada sebagian orang yang sholat itu Allahu Akbar, tapi nggak jadi. Allahu Akbar, tapi nggak jadi lagi. Nah, orang-orang semacam ini yang dihinggapi penyakit was-was bisa melafadzkan niat untuk membantu mengarahkan hatinya. Kemudian waktu mengucapkan niat adalah inda ghusli awwali juz'in minal wajh. Ketika awal membasuh bagian mana saja dari wajah. Jadi kan umumnya kan kita membasuh dari bagian atas ya, tempat tumbuhnya rambut ini, ya, kemudian ke bawah ya. Umumnya kan seperti itu. Tapi misalnya dimulai membasuh wajahnya dari sini ya nggak ada masalah ya. Yang penting pertama di bagian mana saja ya, ketika awal membasuh wajah maka itu harus berbarengan dengan niat kita. Niatnya adalah mengangkat hadas ya, mengangkat hadas kecil atau tohara untuk sholat. Mengangkat hadas kecil atau tohara untuk sholat. Baik. Jadi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar atau nawaitu toharata lis sholat. Itu boleh. Kemudian watartib, urutan ya, yang dimaksud dengan urutan adalah alla yuqaddama udwun ala udwin. Tidak boleh satu anggota didahulukan atas anggota yang lain. Maksudnya tadi nggak boleh habis wajah langsung kepala baru kemudian tangan, itu nggak boleh karena tidak urut. Baik, kemudian lanjut. Habis dari wudhu di kitab Safinatun Najah langsung beralih ke ahkamul ma ya. Faslun fi ahkamil ma. Pasal tentang hukum-hukum air. Nah, hukum air ini nanti soal ada penjelasan yang lebih sistematis sebetulnya. Ini saya bacakan dulu ya. Air itu di sini di kitab Safinatun Najah disebutkan al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu ada sedikit, ada banyak. Fal qalilu, air yang sedikit itu adalah maduna al-kullatain, yaitu jika kurang dari 2 kullah. Wal katsiru kullatani fa aktsar. Sedangkan air yang banyak itu adalah air yang 2 kullah atau lebih banyak. 2 kullah atau lebih. Itu masuk kategori air banyak. Kalau kurang dari 2 kullah itu air sedikit. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Air yang sedikit itu menjadi najis ketika kejatuhan benda najis. Meskipun salah satu dari 3 sifat air itu tidak berubah. Ya, meskipun sifat-sifat air tidak berubah. Saya ulangi lagi, air yang sedikit itu menjadi najis ketika kejatuhan benda najis. Meskipun sifat-sifat air tidak berubah. Yang dimaksud dengan sifat-sifatnya adalah rasa, warna, dan bau. Ya. Jika salah satu dari 3 sifat ini tidak berubah, ya, sedangkan air itu sedikit, kurang dari 2 kullah, kemudian kejatuhan najis, maka air tersebut najis atau mutanajis, air yang terkontaminasi oleh najis. Baik. Kemudian yang kedua al-ma'ul katsir, air yang banyak adalah la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air yang banyak itu tidak akan menjadi najis ketika kejatuhan benda najis. Ketika kejatuhan benda najis di air yang banyak, maka air tersebut tidak akan menjadi najis. Kecuali
apabila rasanya atau warnanya atau aromanya berubah. Ya. Kalau salah satu dari ketiga sifat ini berubah, maka air itu menjadi air yang najis, meskipun volumenya adalah 2 kula. Kenapa? Karena salah satu sifatnya telah berubah. Kecuali kalau salah satu sifat-sifatnya tidak berubah. Kalau sifat-sifatnya tidak berubah, meskipun kejatuhan benda najis, maka air tersebut tetap suci. Apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis bukan idza balaghal ma'u kullatain lam yahmilil khabath atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila air itu mencapai 2 kullah, maka tidak akan terpengaruh oleh najis. Baik. Kemudian hal-hal yang mewajibkan mandi ini ada 6 ya. Pertama, masuknya hasyafah ke dalam farji, maksudnya hubungan suami istri ya. Kemudian yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Dan yang keenam, kematian. Nomor 1 sampai 5 itu kita mandi sendiri ya tentunya. Nomor 6 dimandikan orang ya. Tapi yang jelas dari 6 ini adalah penyebab seorang wajib mandi. Nah, di sini disebutkan al-ghuslu ya. Ghainnya dhammah. Apa beda al-ghuslu dan al-ghuslu? Al-ghuslu itu dia hanya membasuh bagian tertentu saja. Kalau al-ghuslu itu artinya ta'mimul badani bil ma. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh atau dalam bahasa kita mandi. Baik. Lanjut, fardu-fardu mandi itu ada niat ya, dan meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi cuma 2 saja. Niatnya apa? Niatnya mengangkat hadas besar. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi awal menyiramkan air ke tubuh kita di bagian tubuh mana saja itu sambil berniat mengangkat hadas besar. Sunnahnya ya nanti dari atas ya, kemudian bagian kanan, bagian kiri. Baik. Kemudian syarat sah wudhu ya. Syarat sah wudhu. Baik. Syarat sah wudhu di sini disebutkan pertama adalah Islam ya. Kenapa? Karena orang kafir tidak sah wudhunya. Kemudian yang kedua tamyiz. Tamyiz di sini maksudnya berakal ya. Akalnya berfungsi, dia bukan orang gila. Dia juga bukan anak-anak yang kecil banget ya, balita misalnya. Kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas. An-naqa'u 'anil haid wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Orang yang haid dan orang yang nifas ketika dia berwudu tidak sah. Kemudian yang keempat, bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalnya apa? Misalnya tip X ya, yang sering terjadi itu tip X, cat ya, itu menghalangi sampainya air ke kulit. Maka pastikan dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, tidak ada sesuatu di atas anggota tubuh, di atas anggota yang menjadi wajib untuk dibasuh ketika wudhu, itu yang bisa mengubah air ya. Apa contohnya? Misalnya gini, seseorang tertimpa misalnya tinta ya. Tinta ini ketika nempel di badan kita itu kalau terlewati oleh air maka akan merubah sifat air. Ya, sifat yang tadinya warnanya bening itu malah jadi biru misalnya. Maka ini nggak boleh, berarti harus bersihkan dulu. Kecuali kalau tintanya misalnya habis nyoblos ya, setelah dibersihkan kan masih ada sisa warnanya biasanya. Nah sisa warna yang seperti ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak mengubah sifat air, kemudian juga tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, mengetahui bahwa wudhu itu fardu. Itu harus diketahui, harus diyakini ya, bahwasanya wudhu itu fardu. Ketika seseorang mau sholat ya itu dia wajib untuk berwudhu terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, tidak meyakini bagian yang fardu dalam wudhu sebagai sunnah. Ini kenapa kita penting untuk mengetahui mana yang rukun, mana yang tidak. Yang rukun atau yang fardu ya, itu sedikit ya. Kalau yang pertama yang niat sama yang tertib mungkin
sifatnya tidak terlihat ya, atau bukan sesuatu yang bisa dipegang. Tapi kalau 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh, ya, itu kan bisa kita rasakan ya, bisa kita pegang, bisa kita lihat, seperti wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, sama kaki. Ya. Nah, kita harus meyakini bahwa 4 hal ini atau yang rukun-rukun itu adalah sesuatu yang wajib, yang fardu. Tidak boleh meyakini misalnya membasuh wajah sebagai sunnah. Kalau meyakini membasuh wajah sebagai sunnah, maka wudhunya batal, wudhunya tidak sah. Kemudian yang kedelapan, air tohur. Air tohur itu adalah air yang suci dan mensucikan. Atau bisa kadang juga disebut dengan air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Nanti insya Allah ada saya buatkan diagramnya. Kemudian yang ke-9 masuk waktu sholat, dan yang ke-10 adalah muwalah. Nah, nomor 9 dan nomor 10 itu sebetulnya syarat wudhu untuk orang tertentu ya. Jadi sebetulnya syarat sah wudhu itu hanya dari nomor 1 sampai nomor 8. Syarat sah wudhu itu hanya dari nomor 1 sampai nomor 8. Adapun nomor 9 dan nomor 10 itu adalah syarat wudhu bagi orang yang abnormal atau tidak normal, seperti wanita istihadoh, wanita yang mengalami istihadoh ya, atau keluar darah dari kemaluan, bukan di waktu-waktu haid atau bukan di waktu-waktu nifas, atau orang yang menderita penyakit salasul baul ya, atau beser. Ya, ini masuk kategori orang-orang yang abnormal atau tidak normal. Orang-orang yang tidak normal, syarat sah wudhunya tidak 8 tapi 10, yaitu ditambah nomor 9 dan nomor 10. Begitu maksudnya. Baik. Kemudian lanjut. Hal-hal yang membatalkan wudhu ya, yang pertama keluar sesuatu dari salah satu dari 2 jalan ya. Ini yang Arabnya nggak saya bacakan untuk mempersingkat. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu adalah keluar sesuatu dari salah satu dari 2 jalan, baik kubul maupun dubur, berupa angin atau yang lainnya ya, kecuali mani. Kenapa? Karena kalau keluar mani bukan wajib wudhu tapi wajib mandi. Yang kedua adalah hilang akal karena tidur atau yang lainnya, kecuali tidur dalam posisi duduk nempel dengan lantai atau duduk yang tamakun. Duduk yang tamakun itu, mohon maaf, dua sisi pantatnya itu benar-benar nempel dengan tempat duduk. Itu yang dimaksud dengan tamakun. Tapi kalau ada salah satu sisi yang terangkat, maka itu bukan duduk tamakun. Kemudian yang ketiga adalah bertemunya 2 kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sudah besar tanpa penghalang. Sentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu jika tanpa penghalang. Baik yang menyentuhnya maupun yang disentuhnya, dua-duanya batal. Maka dari kaidah ini kita bisa menentukan bahwasanya sentuhan kulit antara suami dengan istri juga batal di madzhab Syafi'i, batal, baik sengaja atau tidak sengaja, baik ada syahwat maupun tidak ada syahwat, di madzhab Syafi'i batal. Dalilnya dalam ayat Al-Qur'an, aula mastumun nisa ya. Jadi kata lames itu menyentuh, dan orang yang menyentuh perempuan itu ya harus berwudu. Nah, sebagian ulama yang lain menganggap lames di situ adalah kiasan tentang jima, ya, kiasan tentang hubungan suami istri. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kubul manusia atau halaqah duburnya. Kubul manusia ya, kemaluan depan ya. Itu kalau disentuh, yang dimaksud dengan disentuh itu kalau kita lihat bahasa Arabnya ini kan massa ya massu kubulil adami. Jadi menyentuh kubul atau kemaluan depan seorang manusia. Jadi kalau dikatakan menyentuh berarti menyentuh dengan ini, ya, menyentuh dengan bagian dalam dari telapak tangan. Kalau menyentuhnya dengan bagian punggung dari telapak tangan itu tidak batal. Kok bisa? Padahal kan sama-sama tangan. Karena menurut Imam Syafi'i, massa yamassu di hadis itu maknanya adalah menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Dalam hadis sebutkan man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Kemudian
Juga menyentuh halaqah duburnya. Halaqah duburnya itu, mohon maaf, kerutan-kerutan ya di kemaluan belakang itu yang dimaksud dengan halaqah dubur ya. Nah itu kalau disentuh itu membatalkan wudhu. Ya. Istilahnya famukis ya. Kalau di sebagian kita pikir disebutkan famukis. Famukis itu kalau kita punya tas serut ya. Nah kalau ditarik itu kan bagian atas itu yang dimaksud dengan famukis ya. Atau mulut dari tas, mulut tas atau mulut kantong, mulut karung. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian berikutnya adalah bab tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Pertama, bagi yang batal wudhunya, haram bagi dia untuk sholat, tawaf, menyentuh mushaf, dan membawa mushaf. Bagi orang yang junub atau orang yang berhadas besar, maka haram bagi dia untuk sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, ya sama kayak 4 sebelumnya. Tapi di bagian yang junub ini ditambah 2 lagi, yaitu berdiam diri di masjid nggak boleh, membaca Al-Quran juga nggak boleh. Kemudian bagi orang yang haid, ya, orang yang haid ini, ya dia di sisi lain ya masih berhadas besar ya. Cuma haidnya masih keluar. Kalau yang orang yang junub tadi apa namanya sudah berhenti ya, sudah berhenti tapi dia belum suci. Ya, kalau orang yang junub tadi sudah berhenti tapi belum suci. Kalau yang haid ini memang haidnya masih berlangsung. Nah, wanita yang haidnya masih berlangsung, termasuk juga yang nifasnya masih berlangsung ya, haram bagi dia untuk sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran itu nggak boleh, berpuasa nggak boleh, talak nggak boleh. Jadi suami kalau mentalak istrinya dalam kondisi haid, maka suami berdosa karena dia telah melakukan talak yang haram, walaupun talaknya tetap jatuh. Kemudian yang kesembilan, melewati masjid jika dikhawatirkan mengotorinya. Kalau nggak khawatir mengotorinya, kalau sekedar lewat boleh. Dan zaman sekarang mungkin karena ada pembalut ya, mungkin jadi nggak terlalu masalah kalau sekedar lewat. Kemudian yang ke-10 istimta ya, bercumbu ya antara suami dan istri di area pusar dan lutut, ini juga haram. Taib. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di diagram. Ini bisa dilihat di sini. Ya. Jadi bahasan kita sebetulnya tentang toharoh. Kalau kita lihat di sini, toharoh itu ada 2 ya. Toharoh dari hadas, ada toharoh dari najis. Toharoh dari hadas itu kita bagi lagi. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah ma'aujaba al-wudu. Ya, segala hal yang mewajibkan wudu, maka itu namanya hadas kecil. Kalau hadas besar adalah ma'aujaba al-ghusla. Segala hal yang mewajibkan mandi itu adalah hadas besar. Hadas kecil cara mengangkatnya adalah dengan wudu. Hadas besar adalah dengan mandi. Nah, ketika seseorang tidak boleh terkena air misalnya, ada sakit yang dia tidak boleh terkena air, maka solusinya bisa dengan tayamum, yaitu bersuci dengan debu. Nah, tayamum itu menggantikan wudu dan menggantikan mandi. Artinya seseorang kalau dia berhadas besar, kemudian tidak ada air misalnya, atau tidak boleh terkena air karena ada sakit tertentu, menurut dokter, maka dia bisa melakukan tayamum, Dan cara tayamumnya sama ya, kayak tayamum dari hadas kecil, yaitu 2 kali tepukan ya, tepukan pertama untuk muka, tepukan yang kedua untuk tangan. Udah itu aja. Kemudian kita bisa beralih ke toharo dari najis. Toharo dari najis ini kita bagi menjadi 3 ya. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Kalau najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, maka cukup memercikan air di area yang terkena najis ya sampai merata. Kalau najis mutawassithah nanti insyaallah akan saya jelaskan ya. Tersendiri setelah ini ya. Kita ke mughalladhah dulu.
Jadi sebelum ke mutawasit atau najis yang sedang, kita ke mughalladh dulu. Najis mughalladh atau najis berat adalah eh, contohnya adalah najis anjing ya, najis anjing atau babi itu najis mughalladh, najis yang berat. Nah, najis berat ini cara mensucikannya adalah dengan membasuh area yang terkena najis tersebut dengan 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan debu. Boleh, caranya itu boleh kayak gini ya. Misalnya air dicampur dengan debu ya, kemudian dibuat untuk membersihkan bekas najis itu ya, itu hitungannya 1 ya. Kemudian 6 basuhan berikutnya itu air biasa. Itu boleh kayak gitu. Boleh juga eh, apa eh, tanahnya ya. Tanahnya itu ditaruh di atas benda yang terkena najis ya. Kemudian habis itu disiram. Nah, ini dihitung 1 ya. Kemudian disusul dengan 6 basuhan berikutnya. Baik, kemudian kita ke mutawasit atau najis sedang. Najis sedang ini kita bagi lagi menjadi 2. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu adalah najisnya masih ada bendanya. Kalau hukmiyah itu najisnya sudah nggak kelihatan, tapi hukum najisnya masih ada. Ya. Nah, najis ainiyah ini caranya adalah rasa, warna, dan baunya harus hilang. Rasa, warna, dan baunya harus hilang. Kalau najis hukmiyah, maka cukup dengan menuangkan air ya di area yang terkena najis. Nah, najis hukmiyah itu apa? Najis hukmiyah itu tadi bendanya sudah nggak ada, tapi hukum najisnya masih ada. Ya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui najis hukmiyah dan ainiyah? Karena nanti ada korelasinya dengan bagaimana kita mensucikan najis yang menempel di lantai misalnya. Misalnya kita ada kucing ya, kucingnya di lantai. Nah, jadi untuk membersihkannya atau mensucikannya gimana? Untuk mensucikannya jadi jangan sampai lantai yang masih ada kotoran kucingnya kita langsung siram ya. Jangan. Kenapa? Karena nanti najisnya malah akan menyebar. Nah, terus caranya gimana? Caranya adalah kita ambil kucingnya itu, kotoran kucingnya. Kemudian setelah itu kita bersihkan ya sampai nggak kelihatan ya, sampai nggak kelihatan rasa, warna, dan baunya nggak ada. Kemudian baru kita genangkan air ya, nggak usah banyak-banyak, asal merata saja di area yang terkena najis tadi. Itu udah otomatis jadi suci. Eh, kemudian jadi tadi ya kalau kasusnya ada kotoran di lantai, maka caranya adalah ubah najis ainiyah itu menjadi najis hukmiyah dulu. Kalau sudah jadi najis hukmiyah, maka gampang cara mensucikannya. Cukup digenangkan air di area yang terkena najis tadi. Kemudian eh, selain ini ya, selain membersihkan dengan cara menghilangkan rasa, warna, dan bau ya, atau membersihkan air atau dengan membasuh 7 kali, ada juga cara membersihkan najis dengan cara menyamak. Apa itu samak? Samak itu adalah cara membersihkan kulit bangkai. Cara membersihkan kulit bangkai. Nah, semua binatang itu kulitnya bisa disamak, kecuali 2, yaitu anjing dan babi. Anjing dan babi itu kulitnya nggak boleh disamak, karena najis, selamanya najis. Walaupun sudah disamak tetap najis. Kemudian eh, apa tadi eh, kulit dari anjing dan babi itu selamanya najis. Atau peranakan dari hasil silang ya. Misalnya anjing sama kambing ya, atau babi sama sapi ya, anaknya itu tetap najis, tetap najis. Tapi selain anjing dan babi atau blasteran keduanya, maka bisa suci kalau disamak. Misalnya singa ya, singa kan nggak halal dimakan. Tapi kalau kulitnya disamak, maka suci ya, suci. Baik. Kemudian selain samak juga ada istinja ya. Kemarin sempat disinggung ya, istinja itu ada 3 cara ya. Cara yang paling utama adalah dengan batu dulu, kemudian dengan air. Cara yang kedua adalah dengan air saja. Cara yang ketiga adalah dengan batu saja. Atau kita kenal dengan istilah istijmar. Baik.
Ini ya, ini nggak ada di kitab ya. Wasail toharo atau media bersuci itu ya cuma 4: air, debu, samak, dan batu. Air, debu, samak, dan batu. Kemudian ini pembagian air ya. Kenapa kita perlu tahu pembagian air? Karena nanti ada kaitannya dengan air yang kita gunakan untuk mandi besar atau air yang kita gunakan untuk wudhu. Pembagian air ini setidaknya ada 3. Pertama, air tohur atau air yang mutlak ya, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air tohir, air yang suci saja, tapi tidak mensucikan. Kalau air tohur contohnya apa? Contohnya kalau di kitab kira-kira diringkas dalam satu kata, satu kalimat ya. Kullu ma nazala minas sama wa naba'a minal ard. Jadi semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi maka itu adalah air mutlak ya atau air tohur. Kemudian kalau air tohir apa? Air tohir itu misalnya air teh, air mawar, air saffron ya atau za'faron. Itu air tohir. Air itu tohir suci. Artinya kita mengenai baju kita juga nggak ada masalah. Ya, kita minum juga nggak ada masalah karena tohir. Tapi tidak mensucikan, tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan najis. Kemudian yang ketiga adalah air mutanajis atau air yang terkontaminasi dengan najis. Nah, itu kita lihat ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit menjadi najis jika kemasukan benda najis, walaupun sifat-sifat air tidak berubah. Air banyak itu tidak menjadi najis. Air banyak tidak menjadi najis ketika kejatuhan benda najis, kecuali merubah sifat-sifatnya. Jadi air banyak baru berubah menjadi najis jika merubah sifat-sifatnya. Baik. Ini tadi air sedikit itu kalau kurang dari 2 kula, air banyak itu kalau lebih dari 2 kula. Nah, air banyak atau lebih dari 2 kula itu ini ada, saya sebutkan 3 versi ya. Kalau versi Kiai Maksum bin Ali ya, saya lupa di kitab mana beliau ya. Lupa kitabnya, tapi ini ulama Indonesia ya, udah lama ya beliau. Kiai Maksum bin Ali itu beliau mengatakan 2 kula itu ketika memenuhi 175 liter. Kalau pakai pendapat beliau berarti kira-kira panjang, lebar, dan tingginya itu ukurannya 56 cm minimal. Supaya air itu 2 kula. Jadi kalau ada bak mandi ukuran 56 kali 56 kali 56, kemudian airnya penuh, maka itu adalah air yang penuh itu volumenya sudah memenuhi 2 kula. Kemudian Syekh Mustafa Dib Al-Bugha mengatakan dalam kitabnya At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib itu mengatakan kira-kira 190-an liter. 190-an liter ya. Atau ukurannya adalah 58 cm kali 58 cm kali 58 cm. Sementara Syekh Ahmad Hasan Al-Kaf mengatakan bahwa 2 kula itu ketika mencapai 217 liter ya. Atau kira-kira ukurannya 60 kali 60 kali 60. Dan ini pendapat yang ketiga itu kayaknya pendapat yang masyhur di kalangan kita, di orang Indonesia. Itu 60 kali 60 kali 60. Baik. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada mungkin bisa lanjut. Baik, silakan untuk peserta kajian malam ini. Monggo, apabila ada yang ini tanyakan, silakan mungkin bisa raise hand ataupun langsung on mic. Oke, sepertinya ada pertanyaan lewat chat ya Ustadz, saya bacakan. Terima kasih atas materi yang disampaikan Ustadz, izin bertanya mengenai tentang syarat sah wudhu. Kadang ketika sholat terasa seperti kentut, tetapi saya yakini itu bukan kentut. Apakah perlu wudhu kembali Ustadz? Itu yang pertanyaan pertama dari saudara Tamim Asmi. Dan untuk pertanyaan yang kedua ini saya pernah mendengar ceramah juga terkait wudhu yang membatalkan. Pertanyaannya, apakah benar ketika tidak sengaja dalam hal ini tanpa nafsu menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu? Ya, baik. Yang pertama,
Yang pertama terkait ini ya, eh, terasa kayak kentut tapi nggak kentut. Intinya ragu ya, intinya ragu, was-was apakah itu kentut atau enggak ya. Maka bisa kita lihat dari indikatornya sebetulnya. Apakah terdengar suaranya atau tercium baunya. Kalau salah satu dari dua hal ini ada, ya berarti itu kentut. Tapi kalau nggak ada, dua-duanya nggak ada, maka bukan kentut ya. Itu biasanya was-was saja dari setan. Ya. Apalagi mohon maaf, dua belahan sisi pantat itu kadang kalau bertemu itu kayak apa ya, menimbulkan angin ya. Tapi kalau itu bukan hentakan dari perut, itu bisa jadi memang pertemuan dua belahan itu saja sebetulnya. Artinya kita harus memastikan apakah memang ada dorongan dari dalam ya, yang itu kentut ya, walaupun nggak terdengar, dan nggak bau ya. Tapi kan kalau orang kentut itu biasanya dari dalam itu ada dorongan. Atau tadi terdengar nggak suaranya? Atau kalau nggak terdengar suaranya, tercium nggak baunya? Kalau indikator-indikator ini nggak ada, ya berarti itu was-was saja. Dan was-was itu wajib dilawan. Dia nggak boleh dia nggak boleh berwudu kalau terkena was-was kayak gitu. Jadi dia harus meyakini, menasihati dirinya bahwasanya wudunya itu belum batal. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pernah mendengar ceramah ya terkait sentuhan mungkin ya. Sentuhan yang apa? Sentuhan jika tanpa nafsu itu tidak membatalkan wudu. Ya. Ya memang kalau di madzhab Syafi'i sendiri sebetulnya sentuhan dengan lawan jenis baik ada nafsu atau tidak ada nafsu itu membatalkan wudu. Itu di madzhab Syafi'i. Makanya sentuhan antara suami istri ya, itu membatalkan wudu, baik ada nafsu atau tidak ada nafsu. Di madzhab Malik itu batal kalau ada nafsu. Kalau nggak ada nafsu nggak batal. Di madzhab Abu Hanifah ada nafsu pun tidak batal selama tidak sampai mengeluarkan mani. Gitu. Wallah lah. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain barangkali ada yang dipertanyakan lagi. Oh ya, pertanyaan kemarin ya mungkin saya jawab juga. Jadi terkait air yang tercemar ya, apakah bisa digunakan untuk berwudu atau tidak ya, air tercemar itu saya belum tergambar dalam otak saya itu tercemarnya itu kayak gimana. Saya juga nggak bisa melihat apa kondisi faktual dari air tersebut ya. Jadi jawaban yang paling gampang adalah lihat lembaga yang punya otoritas fatwa di daerah tersebut ya. Kemarin yang ditanyakan adalah Gaza. Ya udah tinggal lihat aja ada fatwa dari ulama Gaza nggak tentang ini. Kalau fatwa ulamanya membolehkan, ya berarti boleh. Tapi kalau ulamanya tidak membolehkan karena alasan apa misalnya air tersebut itu kalau digunakan memberikan mudorot ya, maka ya cukup dengan tayamum. Ya, nggak perlu menggunakan air tersebut. Allah. Baik Ustadz, terima kasih. Untuk peserta yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sepertinya bisa dilanjut dulu. Lanjut dulu ya. Baik. Baik, kita lanjut lagi ya. Ya. Berikutnya adalah terkait hal-hal yang berkaitan berkaitan dengan dengan wudhu ya. Tadi yang disebutkan dalam kitab sebetulnya hanya fardu saja. Fardu dan syarat sah ya. Yang sunnahnya tidak disebutkan. Baik, mungkin saya sebutkan secara cepat saja ya. Jadi fardu wudhu tadi sudah disebutkan yaitu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan ya. Wajah itu dari sini ya, tempat punya rambut yang bagian atas sampai asfalul dzakar di bawah dagu ini.
kemudian sampingnya dari sini ya, telinga ya, sahmah udhun ya, sampai yang kanan sampai yang kiri ya. Kemudian ini rahang ya, tulang rahang ini harus kena nih ketika membasuh wajah. Baik, kemudian tangan ya sampai siku ya, sikunya harus kena, mengusap sebagian kepala ya. Tadi tetap ya yang sunnah semuanya ya, walaupun sebagian itu sudah memenuhi rukun. Kemudian membasuh kedua kaki beserta kedua mata kakinya dan tertib. Nah, untuk membasuh kaki ini yang harus diingat ya oleh kita semua adalah pastikan tumitnya basah. Pastikan tumitnya basah. Baik. Kemudian syarat sah tadi pertama Islam ya, kedua tamyiz itu masih berakal ya. Wudunya anak balita itu nggak sah. Kenapa? Karena belum mumayyiz. Wudunya orang gila juga nggak sah karena nggak ada akalnya. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas ya. Jadi wanita yang haid dan nifas ya nggak sah wudunya. Terus gimana kalau dia mau wudu sebelum tidur? Nggak perlu wudu. Apa namanya? Wallah alam ya. Seingat saya itu haram ya. Di madzhab Syafi'i seingat saya haram. Kalau nggak haram minimal makruh. Kemudian yang keempat, bersih dari segala hal yang menghalangi sampainya air ke kulit ya. Tadi saya contohkan misalnya kayak cat, ya, tip X. Tapi kalau sisa dari warna tinta itu tidak masuk ke dalam kategori ini. Yang kelima, tidak ada sesuatu di atas anggota wudu yang bisa mengubah sifat air. Misalnya di badan kita tadi ada tinta yang partikel kasarnya masih ada ya, yang kira-kira ketika kelewati atau terlewati atau teralir air itu kemudian warna air itu bisa berubah menjadi biru, maka harus dibersihkan dulu. Atau misalnya di tubuh kita ada saffron ya, saffron tahu ya, saffron itu kalau air melewati itu kan airnya jadi kuning nanti, itu nggak boleh. Kemudian mengetahui bahwa wudhu itu fardu, apalagi kalau mau sholat ya, pegang mushaf dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, tidak meyakini bagian yang fardu sebagai sunnah. Kalau meyakini yang sunnah sebagai fardu itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau meyakini yang fardu sebagai sunnah itu nggak boleh. Kemudian harus dengan air yang tahur atau air yang mutlak tadi. Kullu ma nazala minas sama wa naba'a minal ardh. Semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Kemudian jika orangnya abnormal atau tidak normal, maka ditambah dua lagi, yaitu masuknya waktu sholat dan mualat. Mualat itu terus-menerus berkesinambungan. Jadi nggak dijeda dengan jeda yang lama. Kenapa? Karena orang semacam ini dia sifat toharo doruriyah. Bagi dia itu toharo doruriyah, toharo yang sifatnya darurat. Nah, karena ini toharo yang sifatnya darurat, maka pastikan wudhunya adalah ketika masuk waktu sholat. Caranya gimana? Misalnya wanita yang mengalami istihadah ya, yaitu keluar darah dari kemaluan bukan di waktu haid, bukan di waktu nifas. Nah, orang yang semacam ini maka ketika datang waktu sholat, ketika sudah adzan ya, dia bersihkan kemaluannya, dia sumbat kemaluannya ya, mungkin bisa dengan pembalut ya. Kemudian setelah itu dia langsung wudhu, setelah wudhu langsung sholat. Jadi nggak boleh ada jeda yang lama. Begitu pula misalnya laki-laki yang mengalami salasul baul ya, orangnya kita sebut dengan salisul baul ya, salis. Itu orang yang beser ya, bahasa Indonesia itu orang yang beser, dikit-dikit keluar air seninya, keluar air kencingnya. Maka orang yang semacam ini dia juga sama ya, bersihkan kemaluannya, disumbat ya, dengan tisu misalnya atau dengan kapas, kemudian langsung berwudu, setelah berwudu langsung sholat. Nggak boleh ada jeda. Kenapa? Karena dia toharo doruriyah, melakukan toharo doruriyah atau bersuci yang sifatnya darurat. Kemudian niatnya gimana? Niatnya adalah bukan mengangkat hadas, karena pada hakikatnya hadasnya masih ada. Wanita yang istihadah ketika dia berwudu, pada hakikatnya hadasnya itu masih ada. Terus gimana niatnya? Niatnya adalah istibahatus sholat, mendapatkan kebolehan atau keabsahan sholat. Jadi bukan mengangkat hadas ya, karena hadasnya pada hakikatnya masih ada. Baik. Kemudian kita beralih ke yang sunnah.
sunnah-sunnah dalam wudhu itu ada banyak ya, saya sebutkan sebagiannya. Pertama adalah membaca basmalah, kemudian mencuci kedua telapak tangan, bersiwak ya, kemudian kumur-kumur, istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ya ke hidung, istinsar itu mengeluarkannya. Cara yang sunnah itu kayak gini ya, diajarkan oleh guru-guru saya itu. Kita ambil air ya, air yang ada di tangan kita ini, sebagiannya kita ambil buat kumur-kumur. Kan masih ada yang tersisa ya di sini. Nah, yang sisa air di sini kita gunakan untuk istinsyak. Kemudian istinsar dikeluarin pakai tangan kiri. Itu dihitung sekali. Kemudian lakukan sebanyak 3 kali. Itu yang paling afdol, torikoh yang paling afdol atau cara yang paling afdol seperti itu. Kemudian menyela-nyela jenggot ya. Kalau jenggotnya menyela-nyela jenggot, kalau jenggotnya tebal itu sunnah. Tapi kalau jenggotnya tipis ya, maka menyela-nyela itu wajib. Menyela-nyela jenggot ya, jambang, kumis itu wajib ya. Kalau jenggotnya tebal, menyela-nyelanya itu sunnah. Tapi kalau ada kumis tebal, tetap menyela-nyela itu wajib. Jadi yang sunnah itu yang ininya tebal aja. Itu di sela-sela sunnah ya. Tapi kalau tipis wajib di sela-sela. Wajib di sela-sela. Ya, ini biar nggak salah paham. Kemudian mengusap seluruh kepala yaitu sunnah. Menyela-nyela jari jemari ya ketika wudhu ya. Baik di tangan maupun di kaki. Kemudian dimulai dari yang kanan dulu baru yang kiri. Dilakukan sebanyak 3 kali itu sunnah. Kemudian hemat air ya. Jadi kalau buka keran air jangan besar-besar, sedikit aja. Itu sunnah ya. Makanya dalam hadis disebutkan kita diperintahkan untuk sederhana dalam menggunakan air walaupun kita wudhu di atas air. Baik, kemudian memanjangkan tahjil dan ghurrah. Maksud memanjangkan tahjil dan ghurrah itu apa? Ketika kita misalnya membasuh wajah, lebarkan ya, lebarkan cakupannya. Ketika kita membasuh tangan, lebarkan cakupannya sampai sini. Ketika kita membasuh kaki juga lebarkan sampai betis. Itu maksud dari memanjangkan tahjil dan ghurrah. Kemudian mengusap kedua telinga dengan air yang baru. Kan kadang dulu kita sering diajarkan seperti ini, ke depan kemudian langsung ke sini ya. Boleh nggak? Boleh aja. Cuma kalau pengen dapat sunnah ya di mazhab Syafi'i untuk mengusap kepala pakai air yang baru, pas mengusap telinga ambil air baru lagi. Tapi telinga ini diusap ya, bukan dibasuh. Kalau dibasuh nanti bisa kemasukan air ya. Jadi basahi tangannya kemudian seperti ini ya. Jadi ini di lubang telinga, kemudian jempol di sini seperti itu. Kemudian membaca doa setelah wudhu ya, membaca doa setelah wudhu, kemudian mualat itu pada hakikatnya sunnah, kecuali tadi bagi orang yang istihadoh atau terkena penyakit salasul baul ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak normal, mengalami kondisi tertentu ya, kondisi yang tidak normal sehingga wudhu bagi dia adalah sifatnya toharo daruriyah, sifatnya adalah toharo yang darurat. Nah, karena sifatnya toharo yang darurat maka dia wajib mualah. Tapi kalau orang normal itu mualah itu sunnah. Misalnya habis membasuh wajah, ada telepon berdering, angkat telepon dulu. Habis selesai angkat telepon, lanjutkan lagi membasuh tangan misalnya, boleh. Tapi kalau pengen sunnah tetap harus mualah, baiknya mualah. Kemudian baik, ini yang dimakruhkan ya, yang dimakruhkan itulah boros air, mendahulukan yang kiri, mengelap air bekas wudhu tanpa uzur, ya. Habis wudhu dilap ya tanpa uzur. Lebih dari 3 kali ya, lebih dari 3 kali itu makruh. Kurang dari 3 kali juga makruh. Kalau melakukan hal tersebut secara yakin, kita yakin nih ini basuhan yang keempat misalnya, maka makruh. Kita yakin bahwa basuhan kita baru 2 kali, ini juga makruh. Memukulkan air ke wajah ya, kayak gini. Air itu kayak dipukulkan, pok gitu. Itu makruh. Meminta bantuan orang lain untuk membasuhkan anggota badannya tanpa uzur itu juga makruh. Berkumur-kumur dan istinsyak secara keras bagi yang sedang berpuasa, ini juga makruh.
Kemudian yang membatalkan apa? Keluar sesuatu dari salah satu dari dua jalan ya, hilang akal karena tidur ya, kecuali kalau tidurnya posisinya mutamakin ya, alal ard, tamakun di atas bumi ya, di atas lantai, di atas tempat duduknya maka tidak. Kemudian bertemunya dua kulit ya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang, kemudian menyentuh kubul ya. Karena sesuai dengan hadis man massa dzakarahu falyatawaddo. Karena siapa yang menyentuh zakarnya maka berwudulah. Baik. Kemudian lanjut mandi ya, tadi hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6, berhubungan suami istri, keluar mani, haid, nifas, melahirkan dan kematian. Kalau fardunya cuma 2 saja yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Untuk sunnahnya hampir sama kayak wudhu ya, membaca basmalah, siwak, menghadap kiblat, membasuh kedua telapak tangan, ya, berkumur-kumur, istinsyak ya. Kalau misalnya buang air kecil ya buang air kecil dulu, buang air besar dulu. Menghilangkan kotoran terlebih dahulu, najis yang masih menempel di dalam pada tubuh ya, di atas tubuh. Berwudu sebelumnya boleh, kalau di matan wajah takrib berwudu sebelumnya ya disebutkan seperti itu, boleh di tengahnya atau setelahnya, terserah ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan setelahnya. Kenapa? Karena khawatirnya ketika proses mandi itu tangannya menyentuh kemaluan sehingga membatalkan wudhu itu. Sehingga bagusnya mandi besar dulu baru wudhu. Ada yang mengatakan seperti itu. Allah alam. Ya, tapi yang jelas bebas ya. Boleh sebelumnya, setengah-tengah, boleh setelahnya. Kemudian yang ke-9 memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Misalnya kayak di telinga, di pusar ya, di lubang-lubang kemaluan ya itu pastikan terkena air. Jadi dulu guru saya mengajarkan kita ngambil air ya, kemudian telinga kita tempelkan di uh, apa namanya tangan yang ada airnya. Ya, itu untuk memastikan bahwa lipatan-lipatan dalam tubuh itu terkena air. Kemudian menyala-nyala rambut ya, rambutnya di sela-sela, digosok-gosok badannya dan mulai dari yang kanan. Itu diantara sunnah-sunnah dalam mandi. Kemudian mandi sunnah ini mandi Jumat ya, sudah bisa dimulai dari terbit fajar kesunahannya. Jadi kalau subuh mandi, niatnya mandi Jumat itu sudah dapat kesunahan mandi Jumat. Mandi di 2 hari raya ini juga sunnah. Kesunahannya dimulai dari tengah malam. Mandi setelah masuk Islam ini sunnah. Mandi setelah bekam ini sunnah. Mandi untuk sholat istisqa sunnah. Mandi setelah sembuh dari gila atau pingsan ini juga sunnah. Kemudian yang terakhir, ya ini tadi udah jelasin ya. Mungkin itu aja. Allah alam. Bisa lanjut lagi dengan pertanyaan mungkin. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan katsiran Ustaz Faridi atas penyampaiannya materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Mungkin langsung aja ya Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan dari peserta kajian. Selanjutnya dari Saudari Cantika Purnama. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Ustadz, kalau lagi puasa apakah boleh wudhu? Ini Ya, saya sebutkan dulu pertanyaannya atau satu ya persatu? mungkin langsung saya jawab aja ya. Ini kelihatan juga di sini. Ya, Ustadz. Pertama, eh, kalau lagi puasa apakah boleh wudhu? Wudhu sunnah. Jadi kalau yang dimaksud itu adalah misalnya menjaga wudhu ya. Misalnya dia adalah orang yang termasuk kalau batal langsung wudhu gitu ya. Itu boleh nggak ya? Boleh aja ya. Itu sunnah gitu. Selama tadi ada adabnya dijaga ya. Misalnya kalau orang yang lagi puasa, kumur-kumurnya nggak boleh terlalu keras. Istinsarnya juga nggak boleh terlalu keras. Kemudian cara berwudu dan mandi bagi orang yang memakai gips ya karena luka. Kalau di madhab syafi'i agak repot ya. Karena misalnya lukanya di tangan, maka dia wudu ya. Nanti pas mau sampai tangan dia tayamum dulu, baru kemudian lanjut lagi wudunya. Kemudian bagian yang nggak boleh terkena, yang masih misalnya yang di gips ini ya, ini dibasuh, ini diusap, kemudian lanjut ke kaki. Kalau ada gips di 2 tempat yang wajib dibasuh ketika wudhu, misalnya di tangan sama di kaki, maka tayamumnya 2 kali.
agak repot memang, agak ribet ya. Makanya kalau kondisinya kayak gini, kita bisa pakai mazhab yang lain, misalnya di mazhab Abu Hanifah ya, yang cukup diusap saja. Ya, wudhu ya, bagian yang nggak terkena cukup diusap dengan air, diusap dengan air. Gitu. Baik. Kemudian perempuan haid dilarang untuk membaca Al-Quran. Namun saya pernah mendengar ceramah dari salah seorang ustadz yang mengatakan bahwa perempuan haid boleh membaca Al-Quran karena Islam mempermudah dan tidak menyulitkan. Ya, jadi di madhab Syafi'i memang apa wanita haid itu nggak boleh baca Quran. Wanita haid itu nggak boleh baca Quran. Kenapa? Karena dia sedang berhadas besar. Cuma sebagian ulama madhab Syafi'i biasanya ini ya, menganjurkan untuk memilih rukhsah atau memilih pindah mazhab Malik, pindah ke mazhab Malik. Jadi di mazhab Malik itu misalnya gini, dia seorang ustazah, pengajar tahfidz, kan nggak mungkin dia nggak baca Quran sama sekali ya, atau murojaah paling tidak. Nah dalam kondisi kayak gini, dia bisa pakai pendapat mazhab Malik yang membolehkan. Karena dikhawatirkan kalau nggak baca Quran atau nggak murojaah, hafalannya akan hilang atau hafalannya akan rusak. Maka dalam kondisi kayak gini boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, boleh nggak mengusap di atas jilbab? Boleh kalau basahnya tembus sampai ke ini ya, sampai ke kepala, itu boleh. Kalau basahannya tembus sampai ke situ. Tapi sebetulnya kalau kita pakai madhab syafi'i, sebetulnya nggak repot. Kan basahi ininya, tangannya, habis itu masuk ke sini. Artinya tanpa perlu membuka juga sudah terpenuhi, sudah bisa dilakukan rukun yang ini. Malah saya nggak bisa kepikirannya itu kalau membasuh tangan ya, membasuh tangan. Karena kan harus dibuka sampai sini berarti kan. Kalau kepala malah gampang, cukup dibasahi kemudian masuk aja. Kalau kondisi kayak gitu sebaiknya wudhu di dalam kamar mandi saja ya. Allah. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawabannya dari data kajian. Mungkin ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Ini ada satu lagi, membasuh leher termasuk sunnah wudhu nggak? Allah alam ya. Saya pernah baca kalau misalnya Imam Al Ghazali itu menyunahkan membasuh sekitar sini belakang, tengkuk ya. Tengkuk. Kalau leher sini saya nggak tahu ya. Allah alam. Baik, mungkin saya izin lebih cepat ya. Saya izin meninggalkan ini Zoom terlebih dahulu karena udah jam 20.50. Saya izin live langsung ya. Mohon maaf. Ya, baik. Insya Allah pertemuan berikutnya kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Baik, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik. Baik, pada peserta kajian, alhamdulillah kita sudah memasuki di sesi akhir, yaitu di sesi penutupan. Untuk selebihnya terkait dengan ringkasan ataupun materi, nanti insya Allah akan dibagikan di WhatsApp grup komunitas teman baik 92. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari kata maupun perilaku. Terima kasih banyak kepada teman-teman kajian pada malam hari ini. Jumpa lagi di kajian tekanan minggu depan, juga masih dengan materi yang sama insya Allah. Dan tetap semangat terus untuk beristiqomah dalam mengikuti kajian pada malam hari di setiap pekannya, yaitu setiap insya Allah akan diadakan di setiap minggu ahad malam, agar hari ini tadi ada keperluan maka dimajukan ke Sabtu malam. Begitu untuk kurang lebihnya. Terima kasih banyak yang udah hadir pada kajian malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eti.
Sami-sami Pak.